mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam perayaan Natal Keluarga Besar Sekolah Betani Medan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, sembah, tinggikan, agungkan, dan muliakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami naikkan syukur di hadirat-Mu. Karena kami pagi ini dapat merayakan hari kelahiran-Mu ya Tuhan. Bapa, Engkau lahir dalam hidup kami, khususnya keluarga besar Sekolah Betani Medan. Lahirlah dalam kehidupan setiap kami. Dalam perayaan Natal pagi hari ini, nyatakanlah Tuhan isi hati-Mu untuk setiap kami. Urapi dan pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya semua kami ya Tuhan diberkati dan hidup kami penuh damai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini, secara khusus keluarga besar Sekolah Betani Medan, kita punya kesempatan yang indah untuk merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, sekalipun secara online. Saya percaya kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh jarak, tetapi hati kita yang senantiasa memuliakan Tuhan. Tema Natal kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 9 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Dari ayat firman Tuhan ini diambil sebuah tema oleh keluarga besar Sekolah Betani Medan. Yesus Raja damai. Yesus Raja damai. Ada beberapa lagu yang sangat luar biasa dan memberkati, yang menggambarkan bahwa Yesus adalah Raja damai. Lagu yang pertama yang berkata, ke gunung tinggi ku naik mencari damai. Ke lembah curam ku turun mencari damai. Namun damai tiada ku dapat selain hanya di dalam Yesus. Lagu yang kedua, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temukan di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jadi kalau kita mencari damai, di gunung yang tinggi kita tidak temukan damai. Di lembah yang curam kita tidak temukan damai. Dimanapun kita tidak temukan damai, kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Nah, untuk itu mari kita buka hati kita
kepada pribadi Yesus Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Kita buka hati kita izinkan Dia masuk, tinggal, lahir dalam hidup kita. Maka yang pertama yang kita akan alami, karena Dia adalah Raja Damai itu. Yang pertama, bila Yesus Raja Damai ada dalam hidup kita, Yesus Raja Damai sudah tinggal dalam hidup kita, maka Yesus akan menguasai hidup kita. Yang pertama, damai ada di dalam kita. Damai ada di dalam kita. Damai itu berbicara ketenangan. Jadi ketenangan ada dalam hidup kita. Yesus Raja Damai ada dalam hidup kita. Maka hidup kita dipenuhi oleh damai. Hidup kita dikuasai oleh damai. Ada sebuah kisah seorang raja membuat sebuah sayembara tentang melukis lukisan yang indah. Dari banyaknya lukisan dipilihlah lukisan 3 lukisan terbaik. Satu lukisan itu tentang pantai yang indah. 2 lukisan tentang gunung dan pemandangan yang indah. Yang ketiga lukisan tentang air terjun yang di bawahnya ada pepohonan yang daunnya rindang. Tibalah waktunya raja memilih pemenang di antara 3 lukisan terbaik ini. Namun betapa kagetnya seluruh rakyat yang sedang menyaksikan siapa pemenang dalam lukisan itu. Ternyata raja memilih lukisan air terjun. Semua rakyat yang menyaksikan sayembara itu merasa terkejut. Mengapa raja memilih lukisan yang ketiga itu sebagai pemenang? Padahal dilihat dari lukisan itu jauh lebih cantik, lukisan tentang pantai dan gunung serta pemandangan yang indah. Tetapi raja itu berkata alasannya memilih lukisan yang ketiga menjadi pemenang. Karena raja menemukan di satu pohon ada burung yang sedang bersarang dan punya banyak anak burung itu. Merasa berbahagia dan bersukacita. Lalu sang raja mengatakan sekalipun air terjun itu suaranya begitu sangat keras, berisik dan begitu mengganggu. Tetapi burung itu bisa tinggal di bawah air terjun itu. Ini berbicara sebuah kedamaian. Jadi kalau Yesus ada dalam hidup kita, damai itu menjadi milik kita. Sekalipun di luar sana atau situasi kehidupan yang sedang terjadi atas hidup kita, banyak masalah, banyak persoalan, pergumulan, ada kesusahan, penderitaan, datang sakit penyakit dan yang lain-lain. Tapi karena Yesus Raja Damai ada dalam hidup kita tetap ada damai. Tetap ada ketenangan. Sama seperti burung yang bersarang di sekitar air terjun tadi. Ini yang pertama. Kalau Yesus Raja Damai sudah memenuhi hidup kita, maka hidup kita dipenuhi dengan damai. Yang kedua, damai Yesus dalam hidup kita membuat kita berdamai dengan semua orang. Hari-hari ini kita banyak menyaksikan baik lewat dunia medsos. Begitu banyaknya pertikaian, perselisihan,
perkelahian sampai kepada pembunuhan. Bahkan banyak status-status yang saling menyerang satu dengan yang lain. Yang saling mengungkapkan kekecewaan hatinya, kebenciannya terhadap seseorang. Apakah itu seorang suami terhadap istrinya, dia tidak bisa berterus terang, dilampiaskannya dalam dunia medsos. Demikian anak terhadap orang tua atau kepada yang lain. Bahkan hari-hari ini kita juga bisa melihat banyaknya kasus-kasus di pengadilan tentang pertikaian, permusuhan, perkelahian, dan yang lain-lain. Dan kita melihat selalu dalam hal apapun, untuk penyelesaian masalah dan persoalan, selalu yang pertama yang ditawarkan adalah jalan damai. Apakah itu secara kekeluargaan? Apakah itu dalam pengadilan? Selalu ditawarkan sebelum kasus berlanjut, jalan damai. Artinya apa? Bila ada perdamaian, pasal-pasal hukum-hukum bisa tidak berlanjut kalau sudah ada jalan damai. Tetapi kenyataannya jalan damai ini begitu kecil. Hanya sedikit orang yang memilih jalan damai. Mengapa? Karena damai itu belum ada dalam hidupnya. Karena Yesus Raja Damai belum tinggal dalam hidupnya. Jadi kalau Raja Damai sudah ada dalam hidup kita, maka kita bisa berdamai dengan semua orang. Berdamai dengan semua orang. Dalam yayasan sekolah Betani Medan ini, pimpinan yayasan dengan kepala sekolah, dengan guru dan pegawai, dengan siswa-siswi, dengan orang tua siswa, kalau sudah ada Raja Damai dalam hidup kita, maka kita bisa berdamai dengan semua orang. Kita berdamai dengan semua orang. Suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak. Kita bisa berdamai dengan tetangga-tetangga kita. Kita berdamai dengan orang tua, saudara kita. Menantu dengan mertua, berdamai dengan sesama rekan kerja di mana Tuhan tempatkan kita bekerja. Jadi kalau Yesus Raja Damai ada dalam hidup kita, tidak ada musuh kita satupun. Ada sering pernyataan-pernyataan kita dengar, satu musuh terlalu banyak. Tetapi 1000 sahabat terlalu sedikit. Ini luar biasa. Artinya satu musuh kita itu udah sangat banyak, sangat besar. Apalagi 2, apalagi 3. Nah untuk itu miliki damai Kristus. Sehingga Yesus Sang Raja Damai itu akan menuntun dan memimpin kita berdamai dengan semua orang. Yang ketiga, Yesus Raja Damai yang ada dalam hidup kita. Kita berdamai dengan musuh-musuh kita. Artinya bila selama ini sebelum Raja Damai itu memenuhi hidup kita, kita punya musuh. Atau orang-orang yang memusuhi kita, yang membenci kita, yang pernah berbuat jahat kepada kita. Sehingga berlama-lama kita masih menyimpan rasa benci, rasa dendam, sakit hati. Bahkan mungkin kita merencanakan sesuatu untuk balas dendam. Tapi begitu Raja Damai memenuhi hidup kita,
maka kita bisa berdamai dengan musuh-musuh kita. Sehingga kita tidak punya musuh satupun. Kalau kita sudah berdamai dengan musuh-musuh kita, maka orang-orang bahkan yang memusuhi kita, mungkin kita tidak punya musuh, tapi ada banyak orang memusuhi kita. Mereka melihat damai Tuhan ada dalam diri kita. Dan mereka dapat diberkati lewat hidup kita. Bahkan hidupnya diubahkan lewat hidup kita. Yang terakhir, yang keempat. Bila Yesus Raja Damai sudah ada dalam hidup kita. Yang keempat, maka kita berdamai dengan Tuhan. Berdamai dengan Tuhan. Bukankah Yesus datang ke dalam dunia untuk mendamaikan kita dengan Tuhan, dengan Bapa di sorga? Sebelum Yesus datang ke dalam dunia, manusia dengan Tuhan jauh terpisah oleh karena manusia sudah penuh dengan dosa. Manusia sudah penuh dengan kejahatan. Layaknya manusia dihukum oleh Tuhan. Layaknya manusia dibinasakan oleh Tuhan. Tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada saya dan kepada kita semua, Tuhan Yesus mendamaikan kita kembali dengan menebus dosa-dosa kita. Dengan Dia mati di kayu salib, maka perdamaian antara manusia dengan Tuhan terjalin kembali. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada lagi tembok pemisah antara kita dengan Tuhan. Karena kita sudah mengalami perdamaian, hubungan kita dengan Tuhan Bapa di sorga telah pulih kembali. Hubungan kita sudah menjadi baik kembali. Maka untuk itu, damai itu senantiasa ada dalam hidup kita. Damai itu sifatnya kekal. Karena Yesus yang punya damai. Yesus pemilik damai. Yesus sumber damai. Yesus pemberi damai. Dan damainya itu diberikannya kepada kita. Damai itu telah menjadi milik kita. Sehingga sama seperti Yesus Kristus, demikianlah kita anak-anaknya. Yesus pembawa damai, kita juga anak-anaknya pembawa damai. Kemana kita pergi selalu kita bawa damai. Di mana kita tinggal, di mana kita berada, selalu kita bawa damai. Apakah kita dalam sekolah bawa damai, anak-anak bawa damai. Tidak lagi menjadi anak-anak yang suka berkelahi di sekolahnya. Tidak lagi anak-anak yang suka melawan kepada guru dan orang tuanya. Tidak ada lagi akan dijumpai di sekolah, khususnya sekolah Betani Medan ini. Ada anak-anak yang melawan kepada guru. Bahkan tidak akan ditemukan lagi sejak Natal ini anak-anak bisa mengadukan gurunya, apakah kepada orang tua atau kepada pihak yang berwajib, mungkin oleh karena sebuah kasus kecil. Sesama guru juga sudah ada damai, tidak lagi saling menceritakan sikut menyikut.
bahkan orang tua dengan guru, dengan kepala sekolah, dengan yayasan, semua sudah dipenuhi damai. Saya percaya lewat khotbah Natal pada pagi hari ini, damai Tuhan memenuhi hidup kita semua. Dimanapun kita berada, apakah kita sedang berada di rumah, dalam perjalanan sedang menyaksikan, mendengar kebenaran firman Tuhan ini, satu hal yang perlu kita lakukan, buka hati untuk firman ini. Sama seperti apa yang diucapkan Yesus, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Kalau Tuhan sudah berikan damainya, kita tinggal membuka hati, menerima damai itu. Kalau kita sudah menerima kebenaran firman Tuhan 4 poin yang saya sampaikan tadi, saya ulang kembali sebelum kita tutup dalam doa. Dalam diri kita ada damai. Kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, berdamai dengan musuh-musuh kita, bahkan berdamai dengan Tuhan. Kalau kita sudah memiliki damai ini, maka hal-hal ajaib, berkat-berkat pun mengalir atas hidup kita. Amin untuk firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu begitu singkat menyampaikannya, aku berdoa Tuhan Yesus, Roh-Mu berbicara di hati setiap kami, khususnya yang mendengar kebenaran firman-Mu ini, bahwa Engkaulah Raja damai itu. Kiranya setiap kami membuka hati kami, karena Engkau sedang memberikan damai itu bagi kami. Mampukan kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, membuka hati kami pagi hari ini, agar damai-Mu masuk dalam hidup kami, agar damai-Mu tinggal selamanya dalam hidup kami. Damai-Mu menguasai seluruh hidup kami. Atas apapun perlakuan orang atas hidup kami, tetap damai Tuhan tidak meninggalkan kami. Damai sejahtera, ketenangan, sukacita, kebahagiaan senantiasa mewarnai, memenuhi hidup kami. Aku berdoa Tuhan Yesus secara khusus keluarga besar Sekolah Betani Medan ini, mulai dari yayasan, seluruh pengurus yayasan, bahkan Tuhan kepala sekolah, seluruh struktur kepengurusan di Sekolah Betani Medan ini, seluruh para guru dan pegawai, seluruh para siswa dan siswi yang dibimbing, diajar di sekolah ini, dan seluruh orang tua, semua kami Tuhan mengalami damai-Mu lewat Natal pagi hari ini. Diberkatilah sekolah ini ya Tuhan, semakin maju dan berkembang, dan setiap anak-anak yang lulus diajar dari sekolah ini, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, sukses dan berhasil menggapai cita-cita mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami naikkan syukur kami di hadirat-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Shalom, selamat Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin.